Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam dan bahagia untuk kita semua. Salam sehat ya, salam sehat. Ya, salam sehat. Baik Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Ari Gunawan, unit kerja SD Negeri 106206 Sidodadi, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara. Bapak Ibu, kali ini saya akan memaparkan tentang pengenalan literasi digital pada program sekolah penggerak. Namun sebelum masuk ke materi, izinkan saya untuk melakukan speaking. Siap Bapak Ibu? Siap. Siap. Baik. Siap. Siap. Ya, are you ready? Jadi speakingnya gajah, semut, ular, garis. Ya. Gajah, semut, ular, garis. Ya. Kalau gajah dia besar, sebutannya, kemudian tandanya kecil. Kemudian kalau semut kecil, tandanya besar. Nah, kemudian sebaliknya kalau ular panjang, tandanya kecil, kemudian penggaris, pendek, tandanya panjang. Baik, Bapak Ibu siap? Siap. Iya, siap. Gajah besar. Semut. Gajah besar. Semut kecil. Ular panjang. Garis pendek. Gajah besar. Garis panjang. Gajah besar. Semut kecil. Garis pendek. Panjang. Baik, tepuk tangan Bapak Ibu. Terima kasih. Ternyata kita sudah tertawa lepas ya. Baik Bapak Ibu. Sangat seru ya. Ini Pak Ari mah. Ya. Hilang lepas ya kan. Ya. Hilang biar lebih akrab. Alangkah baiknya saling berkenalan. Yang pertama saya pintakan kepada Ibu Alce, silakan Bu Alce. Ya, oke, terima kasih. Baik, saya akan memperkenalkan nama saya. Ya, nama saya adalah Alce Frida Waluko, sarjana pendidikan asal sekolah atau unit kerja saya SD Negeri 115 Manado. Alamatnya Jalan Cendrawasih Malendeng, Kecamatan Paldua, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Alce. Berikutnya Bapak Hamdi dulu. Silahkan Pak Hamdi. Baik, terima kasih. Agak kedengaran sayup-sayup ini. Boleh, kedengaran Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hamdi Japong. Nama panggilan Pak Ham. Tempat tugas SD Investo, Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah. Terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hamdi. Berikutnya Ibu Serly. Silakan Ibu Serly. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Alserly Songko, biasa dipanggil Serly. Asal sekolah SD Impres Leoknyo, Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, terima kasih Ibu Serly. Berikutnya Bapak Rusdi.
Oh ya. Oke, selamat sore teman-teman. Sore, Pak. Bapak. Ya, nama saya Rusti Manumpil, unit kerja SD Gemim 02 Manado. Beralamat di Jalan 14 Februari 6, Kelurahan Teling Bawah, lingkungan 4, Kecamatan Wenang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Ya, terima kasih demikian. Baik, terima kasih Bapak Rusti Manumpil. Terakhir nih, Ibu Salma. Silakan Ibu Salma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat. Sore. Baiklah, saya Salma nama, biasa dipanggil Sal. Tempat tugas saya SD Impres 5 Luwuk, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya ya. Kita ada yang dari Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, ada yang dari Sumatera Utara. Luar biasa nih. Kalau tatap muka belum tentu bisa berkumpul seperti ini ya. Jadi hebat juga ini. Pandemi membawa banyak berkah dan manfaat bagi kita semua. Kita bisa saling kenal. Nah, baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, saya akan menampilkan presentasi saya tentang literasi digital. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah kelihatan? Ya. Sudah Pak, sudah. Oke, baik. Baik Bapak Ibu, judul bahan presentasi saya adalah pengenalan literasi digital sekolah penggerak. Jadi Bapak Ibu, sebelum saya mengikuti program ini, saya sempat berpikir, ini programnya keren ini. Programnya bisa meningkatkan sarana dan prasarana sekolah, gitu. Jadi atas program ini saya jadi semangat. Ini sangat tepat untuk sekolah yang sedang saya rintis, saya bangun supaya bisa lebih maju lagi gitu. Ya. Jadi Bapak Ibu, di sini pada materi ini literasi digital, berikut ini ada perjalanan atau perkembangan teknologi yang mungkin sama-sama kita rasakan ya, teknologi informasi dan komunikasi yang begitu pesat. Ini beberapa logo perusahaan ya, beberapa logo perusahaan komunikasi yang pernah kita pakai, yang mungkin sama kita kenal dari tiga ini, dua diantaranya sudah hampir punah ya, sudah tidak dikenal orang. Karena seperti Nokia ini di masanya tahun 2010-an, di awal milenial, ini sangat populer gitu. Padahal dia kelas dunia kan gitu. Kemudian BlackBerry sama juga seperti Nokia. Mereka korban dari perkembangan teknologi yang tidak sanggup mereka imbangi. Dan sekarang yang lagi tren itu adalah WhatsApp kan gitu. Ada fasilitas settingnya, ada fasilitas video call-nya, ada fasilitas teleponnya. Jadi kita sekarang berada di sini. Jadi sungguh cepat Bapak Ibu perkembangannya ya. Apalagi selama pandemi ini sangat banyak yang baru-baru terus berkembang di dunia ini. Kemudian Bapak Ibu, perkembangan TIK sama kita ketahui ya, bahwasannya banyak media sosial yang bisa kita gunakan seperti Facebook, Twitter, YouTube, kemudian Google, dan yang sangat kita rasakan perkembangannya ini YouTube Bapak Ibu dalam 1 tahun ini. Banyak guru-guru kita
mampu membuat atau memproduksi video-video pembelajaran, kemudian diunggah ke YouTube, dan akhirnya menghasilkan pundi-pundi uang gitu. Secara tidak sengaja mereka mengunggah itu, kemudian banyak yang suka, berbuah manis gitu ya. Jadi kita selaku pelaku pendidikan tidak ada salahnya ya untuk mengikuti perkembangan literasi digital ini. Baik, sekarang masuk kepada materinya, kontennya Bapak Ibu. Apa sih sebenarnya? Tadi kita di atas sudah cerita perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Sekarang apa sih yang dimaksud dengan literasi digital? Yaitu keterampilan, sikap dan kemampuan individu, sikap dan kemampuan kita pribadi dalam menggunakan teknologi digital dan alat komunikasi untuk mengakses, mengelola, mengintegrasikan, menganalisis, dan mengevaluasi informasi untuk membangun pengetahuan baru, membuat dan berkomunikasi dengan orang lain agar dapat berpartisipasi secara efektif dalam masyarakat. Ya Bapak Ibu, selama pandemi ini, tadi di atas sudah saya jelaskan, guru-guru kita, tenaga pendidik kita, mereka yang mampu melakukan literasi digital, mampu menyaingi ataupun mampu mengimbangi perkembangan teknologi yang ada. Banyak video, banyak media-media pembelajaran dari platform digital yang mereka kuasai, kemudian mereka terapkan untuk proses pembelajaran di kelas-kelas daring mereka, Bapak Ibu. Jadi, memang kita selaku pendidik, selaku kepala sekolah, tidak ada salahnya dan saya rasa wajib ya untuk melakukan literasi digital ini. Kemudian Bapak Ibu, apakah literasi digital itu? Yang pertama, kecakapan menggunakan media digital dengan beretika dan bertanggung jawab untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi. Iya betul Bapak Ibu. Digitalisasi banyak kita jumpai di dunia maya, namun kita tidak lupa dan wajib cakap dalam menggunakan media ini. Tidak sembarangan sebar berita-berita bohong atau berita hoax, tidak sembarangan menggunakan akun-akun media sosial, berita-berita ataupun video-video yang tidak bermanfaat. Jadi disitulah tugas kita melakukan literasi digital ini. Karena literasi digital ini sangat penting Bapak Ibu. Kemudian literasi digital membuat kita mampu berpikir kritis, kreatif dan inovatif. Ya betul Bapak Ibu. Guru-guru kita sendiri pribadi dari belajar digital, kalau orang bilang ini namanya masanya dunia tutorial, semuanya ada di YouTube. Tutorial apa saja ada di YouTube. Jadi kita dari tutorial itu mampu berpikir kritis, kreatif, dan inovatif. Kemudian memecahkan masalah, ya. Dari video-video itu, dari literasi digital yang kita lakukan, kita mampu memecahkan masalah yang ada dalam kehidupan nyata kita. Kemudian berkomunikasi lebih lancar, betul Bapak Ibu. Sekarang ini kita bisa berkomunikasi, bisa membuat video, walaupun posisi kita ada di Sumatera Utara, ada di Sulawesi, kan gitu, ada di Aceh. Jadi ini tidak di luar dugaan kita bisa seperti ini. Kemudian berkolaborasi dengan lebih banyak orang. Betul Bapak Ibu, tadi di kelas kita berencana membuat komunitas praktisi, yaitu kelompok kerja kepala sekolah penggerak. Itu sebuah ide yang luar biasa, yang mungkin implementasi dari literasi digital ini. Kemudian terakhir Bapak Ibu, manfaat literasi digital ada menghemat waktu, ya kita tinggal janjian jam berapa, ditentukan waktu untuk bertemu di dunia maya, di Google Meet,
kita buat, kemudian kita bisa bertemu, tidak memerlukan ongkos yang cukup besar. Kemudian lebih hemat biaya, betul. Kita tidak perlu naik pesawat untuk datang ke Sumatera ataupun datang ke Maluku. Cukup menggunakan jaringan internet saja. Kemudian memperluas jaringan. Ya, betul. Kita bisa saling kenal walaupun kita berada di pelosok negeri ini. Kemudian membuat keputusan yang lebih baik. Ya, setelah berkolaborasi kita mampu menciptakan keputusan yang lebih baik untuk dunia pendidikan kita. Kemudian belajar lebih cepat dan efisien. Ya, banyak konten-konten atau video-video yang mengajari kita untuk belajar tentang berbagai aplikasi ataupun yang lainnya. Kemudian memperoleh informasi terkini dengan cepat. Betul Bapak Ibu, dengan media sosial saya sebenarnya lebih jarang menonton televisi. Saya sumber informasinya semua dari media sosial gitu. Kemudian ramah lingkungan, ya. Tidak sering berkumpul kan, bisa kita lakukan di rumah, jadi sangat ramah dengan lingkungan. Kemudian memperkaya keterampilan. Ya, jelas memperkaya keterampilan kalau memang kita mampu memanfaatkan literasi digital ini. Baik Bapak Ibu, demikianlah ya manfaat literasi digital terakhir yang saya paparkan. Terima kasih, mudah-mudahan sangat bermanfaat bagi Bapak Ibu, dan saya persilahkan kepada Bapak Ibu yang ingin memberikan tanggapan atas paparan yang saya berikan. Silahkan Bapak Ibu. Ya. Oke. Coba dulu. Pak Hamdi sepertinya ya. Silakan Pak Hamdi. Baik, terima kasih. Nampaknya sudah mulai jelas karena hujan sudah mulai reda. Iya, tetap semangat Bapak. Iya, semangat. Iya. Jadi saya sedikit curhat sedikit. Jadi kaitannya dengan literasi digital. Memang kalau tadi presentasi tadi di ruang kelas besar, saya berada di posisi sama dengan Pak Marah tadi. Jadi saya mengenal ini nanti di 2013 waktu itu dengan kurikulum 2013. Iya, jadi saya mengenal itu pada saat itu cuma hanya presentasi-presentasi biasa. Namun pada saat ini dengan transformasi digital, literasi digital, aduh, sangat luar biasa. Akhirnya saya juga merasa luar biasa banyaknya ketinggalan ilmu. Makin belajar, makin blank ini. Jadi saya luar biasa apresiasi kepada Pak Ari yang masih di bawah saya. Kalau saya 51 tahun. Iya. Semudah Pak. Kalau Ibu Salma ya 1 periode lagi. Salut sama senior. Ya. Jadi saya apresiasi bagus, luar biasa prestasinya Bapak terkhusus literasi digital, dan saya ingin sampaikan kepada rekan-rekan guru yang di bawah saya, mari kita. Dan kemungkinan besar saya banyak komunikasi dengan Pak Ari untuk pengembangan literasi digital. Siap, Terus terang siap. saja Pak Ari, saya ini otodidak mempelajari yang begini. Ya, namun sekecil WhatsApp saja, nah itu kita sudah mulai buat di sekolah untuk komunikasi. Baik, itu saja curhatan hati saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hamdi atas apresiasinya. Iya Pak Hamdi, saya juga mengenal IT ini dari 2007 ya. 2007 saya dibeliin komputer, kemudian belajar sendiri otodidak, terus berlanjut 2010, begitulah seterusnya sampai terakhir sekarang sudah masanya zamannya tutorial, ya semuanya saya pelajari dari YouTube gitu, dari konten-konten YouTube. Jadi tidak ada gurunya, tidak ada orang yang membimbing,
semuanya yang membimbing adalah video. Jadi memang kalau tidak kita imbangi, ya kemudian kita berada di zona nyaman, mungkin kita ketinggalan ya. Saya aja merasa banyak ketinggalan nih dari guru-guru yang lain, guru-guru yang hebat, kepala-kepala sekolah yang hebat. Saya belum ada apa-apanya gitu. Jadi masih perlu banyak belajar dan berproses lagi. Baik, berikutnya ada lagi yang ingin menyampaikan. Saya barangkali. Ya, Bu Salma, silakan Bu Salma. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. tidak mengkritik dan tidak menambahkan. Saya mau curhat. Sama dengan Pak Handi. Saya mengenal Microsoft itu sama, belajarnya otodidak. Belajar cuma dari anak saya sendiri. Jadi anak saya yang saya kasih kursus, saya suruh kursus, baru saya belajar sama mereka. Mantap. Keren. Hebat. Saya sering Dimarahin berjalannya kan waktu. sama anaknya. Jadi nggak dimarahin kan? Biasa kalau mereka pas banyak tugas juga, biasa ada juga kesal-kesal. Cuma saya bilang, jangan marah nanti kamu kualat sama orang tua. Jadi seperti itu. Jadi seiring berjalannya waktu, anak saya kembali ke Jogja untuk kuliah pas dihadapkan dengan kegiatan ini, kuas saya kelabakan, Pak. Kalau cuma ngetik di Word, di Excel itu bisa. Tapi pas tiba pada PowerPoint, karena saya juga masih tahap belajar, tahap pemula, saya bingung. Saya komunikasi lah sama Ibu Sherly. Jadi Ibu Sherly itu banyak membantu saya dalam menyelesaikan tugas-tugas ini. Jadi saya berharap setelah selesainya kegiatan ini, supaya kita masih perlu bimbingan dengan Pak Ari. Karena melihat tadi tampilan dari Pak Ari, saya sangat mengapresiasi apa yang Pak Ari tampilkan tadi. Wow, keren banget. Jadi saya mungkin juga Pak Handi itu sangat berharap, atau barangkali teman-teman yang lain berharap supaya kita masih diberi bimbingan, dan kalau kita bertanya masih tetap diladeni. Barangkali cuma itu harapan saya. Semoga kita semua sukses bersama. Terima kasih Pak. Amin. Terima kasih Ibu Salma. Ya, otodidak juga ya. Iya. Luar biasa memang Bapak Ibu ini. Saya jadi motivasi sebenarnya Bapak Ibu. Seusia Bapak Ibu sudah bisa melakukan literasi digital, bisa melakukan Google Meet ini gitu. Jadi saya yang muda ini jadi termotivasi dengan usia Bapak Ibu yang pantang menyerah untuk menguasai IT. Ya, terima kasih Ibu Salma. Berikutnya nih Ibu Sherly sepertinya. Silakan Ibu Sherly. Ya, terima kasih Pak. Barangkali melihat tampilannya yang dibuat sama Pak Ari ini memang PPT-nya bagus sekali ya. Terus Pak, mungkin ada yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman sekaligus motivasi. Barangkali kita semua ini memang otodidak ya. Saya mengenal digital ini berhubungan dengan IT. Di tahun 2009 itu Pak ada KKG Bermutu. Di KKG Bermutu itu Pak, itu program pemerintah pusat juga, Kementerian Pendidikan. Itu kita dilatih untuk membuat PTK, penelitian tindakan kelas. Di akhir kegiatan KKG Bermutu itu, karena memang saya ikuti dari awal sampai selesai, yang menjadi kendala itu Pak, kita membuat PTK itu tidak punya alat. Belum punya laptop waktu itu Pak. Jadi bagaimana caranya? Kita mau pinjam punya orang, tidak ada juga yang untuk dipinjam. Jadi terpaksa saat itu saya memesan laptop sekaligus dengan printernya. Dan modal saya saat itu Pak, Ibu Kepala Sekolah, modal saya waktu itu cuma pada saat saya pernah kursus dulu mengetik, masih yang pakai gandaran. Nah, ini hanya belajar mulai dari menghidupkan laptop sampai membuka Word, itu semua dipelajari otodidak.
waktu itu jaringan internet di rumah belum ada, di sekolah belum ada. Jadi kita pergi cari Pak untuk apa namanya internet itu. Kemudian telepon sana sini sama teman-teman. Ini apa yang mau diklik, ini apa yang mau diklik lagi. Kira-kira seperti itu, masih zamannya SMS, masih telepon biasa. Saya mau lihat di sini Pak, sebenarnya itu tergantung kemauan. Ada kemauan dan motivasi dalam diri ketika kita haus untuk belajar dan belajar lagi. Semakin saya sendiri sepakat bahwa semakin kita belajar, semakin kita merasa bahwa sebenarnya kita mempunyai kekurangan. Semakin kita tahu salah satu, masih ada ternyata lebih banyak lagi yang belum kita ketahui, yang belum saya sendiri belum ketahui. Ketika bergabung dengan kemudian pada tahun 2013-14 itu Pak, diluncurkanlah ini SIM PKB. SIM PKB. Kemudian saat itu saya menjadi ketua KKG. Nah, ketua KKG itu apa namanya? Di situ saya baru mulai belajar lagi Pak ini mengenai yang daring-daring ini. Karena teman-teman harus direkrut di dalam grup, di grup SIM PKB. Nah, disitulah saya mulai lebih banyak belajar lagi tentang literasi digital. Kemudian melakukan tatap muka yang seperti ini di SIM PKB. Jadi sampai sekarang SIM PKB ini digunakan sampai sekarang ya. Jadi saya sebenarnya tidak terlalu tahu juga, hanya mengikuti perintah seperti buka link ini, klik ini, aja seperti itu. Jadi untuk seperti Pak Ari untuk yang menggunakan Google Meet ya sedikit-sedikit bisa, tapi untuk membuat konten-konten dan lain-lain itu masih harus banyak belajar. Dan modalnya kita sekarang ini, kalau kita mau, ada banyak jalan seperti misalnya YouTube yang bisa kita buka. Kalau kita tidak bisa mengikuti secara visual, kita buka saja yang tulisannya, ada petunjuk-petunjuk tulisan. Ini menjadi halangan bagi saya sendiri, misalnya di sekolah, teman-teman masih harus kita genjot untuk lebih mengenal lagi dan mau lagi belajar tentang literasi digital ini. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk waktunya Pak Ari, saya kembalikan. Iya, terima kasih Ibu Sherly. Betul sekali Ibu Sherly. Kuncinya memang adalah kemauan. Ketika kemauan kita ada, maka kita merasa masih kurang gitu. Apa yang kita dapat ini masih kurang. Memang betul Bu Sherly, cukup pesat nih perkembangan teknologi ini, perkembangan digital ini. Saya di 2002 waktu itu SMA, saya menyusun laporan itu 100 halaman masih pakai mesin ketik Bapak Ibu. Masih mesin ketik 2002. Kemudian gambar-gambarnya saya fotokopi baru saya tempel gitu. Di 2007 disitulah baru saya mengenal dunia digital ini. Jadi cukup pesat. 1 tahun ini aja kita rasakan perkembangannya begitu cepat ya. Baik Bapak Ibu, ada lagi yang ingin menambahkan satu orang lagi boleh? Iya, boleh. Silakan Pak Rusti. Ya, terima kasih. Ini terinspirasi karena lihat kan tampilan presentasi dari Pak Ari sangat membuat kita tertarik. Artinya ketika mata melihat maka langsung respon tuh yang di atas di kepala bahwa aduh saya kalau boleh untuk ke depan jadi seperti itu ya. Seperti kemampuan Pak Ari terhadap perkembangan menguasai IT termasuk yang digital. Memang kita masih teringat dulu waktu tahun 2004 waktu diklat instruktur IPA di Bandung itu masih diperkenalkan tentang bagaimana belajar program WS dengan Lotus waktu itu. Ya. Dan memang sedangkan pegang mouse aja kadang-kadang lari-lari ya. Pengalaman waktu itu. Ya. Tetapi karena memang ya harus seperti itu sebagai seorang guru tentu memiliki motivasi. Memang ternyata rata-rata adalah secara otodidak.
kita secara otodidak, tidak karena produk bahwa kita ikut kursus kan, atau sekolah tentang teknologi IT, tapi kita belajar oleh karena motivasi. Kemudian hal yang kedua, saya tertarik sekali Pak Ari tadi menampilkan di slide untuk manfaat digital. Digital, coba Pak Ari ditampilkan tadi manfaat dari, ya ini sekali. Saya sangat tertarik dengan ini, manfaat literasi digital. Aduh, setelah saya lihat ternyata banyak sekali manfaatnya ya. Jadi kalau kita misalkan belajar dan kita menguasai literasi digital, maka ini 4 manfaat yang sudah sudah kita lihat, maka ini tentu akan memperkaya kita. Terlebih kalau kita tertarik pada yang terakhir itu Pak Ari, memperkaya keterampilan. Membuat percobaan sains dengan melihat tutorial yang ada di internet. Jadi begini, kan dulu saya di kelas dulu ada satu kit IPA satu lemari itu, kit IPA satu lemari yang merupakan bantuan pemerintah kepada sekolah-sekolah, ya. Jadi dalamnya ada guru untuk mengajarkan IPA. Nah, tetapi setelah perkembangan dunia sekarang, maka kita lihat itu anak-anak udah mulai kurang tertarik. Sebab kan kalau misalkan mau belajar IPA dengan percobaan, kita ambil kit, kemudian kita perkenal kalau ini tabung Erlenmeyer, oh ini tabung reaksi, ini adalah pemanas, pemanas dan sebagainya, cairan-cairan. Sepertinya anak-anak sekarang, termasuk yang anak-anakku juga, mereka lebih tertarik dengan percobaan-percobaan yang ada di internet. Nah, ketika Pak Ari menyampaikan kemarin bahwa di rumah belajar itu udah lengkap, maka kita buka kemarin ya di rumah belajar. Ternyata ada percobaan kelas 6 untuk sains. Nah, saya sudah coba saya eksplorasi. Oh, ini ternyata yang saya laksanakan dalam percobaan di kelas. Larutan elektrolit dan non-elektrolit, ternyata di internet udah dijelaskan kepada anak-anak malah lebih baik ya. Anak-anak lebih tertarik dengan percobaan-percobaan di internet. Nah, jadi ini yang harus kita kejar. Jadi menurut saya, walaupun memang umur saya dengan Pak Hamdi sama, Ibu Salma, tapi minimal hal-hal seperti ini yang harus kita responi dan guru-guru kita di sekolah mampu untuk dapat mengkondisikan peserta didik agar mereka punya keterampilan untuk melaksanakan salah satunya ya, itu kan cuma satu mata pelajaran. Salah satunya misalkan di IPA mampu membuat percobaan sains dengan tutorial yang ada di internet dan platform digital yang ada seperti di rumah belajar. Saya lihat lengkap itu kan Pak Ari? Ya, rumah belajar. Ini tantangan kita dan ini tugas kepala sekolah untuk mengkondisikan guru supaya mereka juga mengarah ke sana dan tertarik dengan itu. Apalagi kita nantinya akan jadi pelaksana program sekolah penggerak. Oke, terima kasih. Demikian, Pak. Baik, Bapak Rusti, terima kasih. Betul sekali Pak Rusti. Anak-anak sekarang itu lebih senang, lebih suka lagi belajar digital ya Bapak Rusti ya. Media-media pembelajaran yang ada di rumah belajar itu cukup menarik bagi mereka. Karena memang kalau filosofi Ki Hajar Dewantara itu ada namanya kodrat zaman ya. Kodrat zaman itu bahwasannya anak-anak itu harus belajar di pada zamannya gitu. Zamannya sekarang zamannya digital ya, mereka lebih nyaman belajar dengan digital gitu. Jadi mungkin itu saja ya Bapak Ibu, karena waktu juga yang memisahkan kita sudah panjang cerita tentang literasi digital ini. Mudah-mudahan ini saya punya rencana nih, kalau memang nanti betul tiknya diberikan di sekolah, kemudian dananya saya lihat penggunaannya ada untuk eskul kan itu,
ini bakal saya manfaatkan betul-betul kepada siswa saya biar literasi digital mereka meningkat gitu. Mungkin itu saja Bapak Ibu, terima kasih atas masukannya, terima kasih atas sarannya, terima kasih atas apresiasinya. Sampai ketemu di lain waktu dan mohon maaf jika ada kekurangan. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat Pagi. Terima kasih ya. Sampai jumpa Bapak Ibu. Ya. Demikian